Gue yakin orang-orang udah sering banget ngeliat protes soal makan bergizi gratis di kolom komentar media sosial ya. Orang-orang pada buat video gitu, termasuk mungkin portal-portal berita yang ngasih tahu kalau misalnya banyak beberapa SPPG yang membuat makanan tapi tiba-tiba justru ngebuat keracunan siswa-siswi yang harusnya belajar gitu di sekolah tapi malah harus pergi ke rumah sakit. Ya termasuk konten kreator kayak misalkan gue dan segala macam ya, meskipun gue basically nggak yang roasting banget, gue cuma ngasih tau kalau misalnya ada kejadian apa gitu ya. Tapi tahu nggak sih lo, di samping orang-orang yang udah pada marah-marah gitu ya, ada seorang guru honorer di tanggal 12 Februari 2026 diberitain kalau misalnya beliau melakukan judicial review anggaran pendidikan terkait MBG ke Mahkamah Konstitusi langsung. Bro, definitely langsung lawan raja terakhir. Di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama ngelihat perjuangan dari Pak Reza Sudrajat terkait review terhadap anggaran pemerintah, khususnya terhadap makan bergizi gratis. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omra. Ini lagi rame banget di Twitter. Pertama kali gue tahu beritanya dari Kompas ya, dari akunnya Kompas. Dengan caption, seorang guru honorer bernama Pak Reza Sudrajat menggugat Undang-Undang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gara-gara program makan bergizi gratis yang menurutnya berimbas di pangkas anggaran pendidikan. Ini udah jadi diskursus orang-orang terkait MBG gitu ya di Twitter akhir-akhir ini. Banyak banget orang-orang yang coba buat ngutip dan juga nambah-nambahin komentar. Banyak juga yang ngasih semangat ke Bapak Reza gitu ya. Sedangkan Pak Rezanya sendiri itu udah berkomentar lewat berita ini. Di kolom komentar juga dikasih tahu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan gugatan perkara ini apapun hasilnya. Mohon dukungan dan doa dari semuanya demi pendidikan kita, panjang umur pekerja pendidikan. Jadi buat lo semua yang emang gak tahu seberapa krusial dan juga seberapa kerennya Pak Reza Sudrajat ini. Jadi beliau basically guru. Ya, seorang guru yang notabene itu secara mayoritas banyak banget yang diam soal anggaran gitu ya, MBG gitu, atau mungkin bagaimana pelaksanaan dari MBG. Tapi ada beliau gitu yang tiba-tiba langsung ngasih judicial review gitu ya, ngasih tahu ke MK kalau misalkan ini harusnya bisa dikaji ulang gitu. Nah, beritanya udah bisa lihat sendiri, dan di beritanya sendiri kita udah dapat hasil dari Mahkamah Konstitusinya, udah ada tanggapan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dari Kompas, seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat menggugat Undang-Undang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi gara-gara program makan bergizi gratis yang menurutnya berimbas di pangkas anggaran pendidikan. Jadi apa yang dilakukan sama Pak Reza itu merupakan salah satu keuntungan kita ya sebagai warga negara, sebuah negara yang emang punya sistem demokrasi, dimana kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kurang bagus gitu ya, kita sebagai individu bisa langsung protes ke judicial review. Meskipun pada akhirnya mungkin banyak dari judicial review yang emang disubmit gitu ya, nggak yang langsung diterima sama MK, tapi basically kita udah mulai bener-bener berusaha gitu ya. Seenggaknya dibukti kalau misalnya ada beberapa pihak-pihak yang ngeliat kalau misalkan ternyata beberapa program-program pemerintah itu masih rada kurang bagus eksekusinya. Enggak kurang juga gitu. Mungkin beberapa pihak ada yang bilang ini udah bener-bener butuh evaluasi besar-besaran gitu. Reza mengajukan permohonan uji material pasal 22 ayat 2 serta pasal 22 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025. Ini undang-undang baru ya, soalnya tahun 2025, tentang APBN 2026 untuk tahun ini. Dalam permohonan nomor 55 PUU XXIV 2026, ia menyatakan bahwa pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran dasar pendidikan 20%. Jadi kalau misalnya kita merujuk dari APBN 2026 ya, itu menurut Pak Reza nggak sesuai dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang anggaran pendidikan yang harusnya diprioritaskan 20%. Mau itu APBN berapapun gitu ya, pokoknya anggaran pendidikan harus 20%. Kenapa? Karena itu salah satu misi utama dibentuknya Indonesia, mencerdaskan anak bangsa. Gak cuma mencerdaskan anak-anak yang emang sekolah di sekolah rakyat doang gitu, tapi bener-bener di seluruh Indonesia gitu loh. Takutnya kan di kota-kotakan terus ya udah bakal lebih sulit lagi gitu loh. Namun dalam UU APBN 2026 ini, saya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan telah dikaburkan oleh munculnya pos anggaran yang tidak seharusnya, ujar Reza yang hadir di sidang panel Kamis tanggal 12 Februari 2026. Bener-bener kemarin banget nih, gue recordnya tanggal 15. Dikutip dari situs MK ya, jadi udah diberitain juga di websitenya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan judul Anggaran Pendidikan Terpotong MBG Guru Honorer Mengadu ke MK. Ini gak cuma satu portal berita doang yang ngeberitain, tapi banyak banget. Salah satunya Republika dengan judul Sorti Anggaran Pendidikan Nasional Guru Honorer Ajukan Judicial Review ke MK. Tapi kita bakal baca yang dari Kompas gitu ya, soalnya pertama kali gue tau beritanya dari Kompas. Kerugian konstitusional yang nyata. Reza hadir tanpa didampingi kuasa hukum dan menyampaikan penjelasannya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Jadi basically bener-bener one man army nih beliau.
Langsung lawan raja terakhir, menggugat anggaran, gokil. Menurut Reja, kerugian konstitusional yang dialami bukan sekedar perasaan tetapi kerugian konstitusional yang nyata, yang menegaskan tidak anti dengan program pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat, bahkan sangat mendukung program tersebut. Yes, gue pun seperti itu. Bukan karena gue mengkritik MBG, gue ngapain orang-orang sejahtera, bukan kayak gitu. Tapi kan sebelum ada MBG kita juga ada bantuan sosial ya, dan beberapa bantuan-bantuan yang seenggaknya yang bisa ngebuat orang-orang makan juga gitu. Tapi emang bener-bener tuh sekarang protes itu MBG semua gitu, tanpa ada program-program lain yang harusnya tuh sebelum MBG tuh udah ada juga, ya nggak sih? Kenapa tiba-tiba jadi semuanya serba MBG? Akan tetapi ia menyoroti anggaran program tersebut masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yaitu pos pendidikan, yang mempermasalahkan dan MBG yang memakan anggaran pendidikan sebesar 268 triliun ya dari total anggaran 769 triliun. Jadi dari APBN ya Indonesia tahun 2026 itu 769 triliun, 268-nya itu MBG. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka angka anggaran pendidikan murni hanya 11%. Dari total 20% jauh di bawah mandat konstitusi. Apakah valid, saudara-saudara? Secara perhitungan kasar sih ya, harusnya valid-valid aja. Cuman yang bakal menilai bukan kita sebagai masyarakat awam, melainkan dari Mahkamah Konstitusinya sendiri. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka angka anggaran pendidikan murni hanya 11%. Tadi kita udah baca. Menurut Reza, pendanaan operasional pendidikan semestinya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, pasal 22 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, MBG tiba-tiba muncul dimasukkan ke dalam pos pendanaan tersebut. Reza menilai penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026 telah memperluas makna norma dengan memasukkan program MBG ke dalam pendanaan operasional pendidikan. Padahal menurutnya MBG lebih berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial. Iya, kita kayak lupa gitu sebelum MBG udah ada bansos aja. Bahkan nggak sukanya lu sama pemerintah Pak Jokowi gitu ya. Waktu pemerintah Pak Jokowi ya, terlepas dari sering banget ngasih bansos waktu pilpres gitu atau waktu pilkada, udah ada juga gitu pendanaan-pendanaan untuk ngebantu orang-orang yang emang kurang mampu, kayak misalkan ya BPJS yang sekarang lagi permasalahan tuh. Terus abis itu ya prakerja. Dan yang ngomongin soal MBG ini yang mirip-mirip banget ya, bantuan sosial gitu. Dampak dari perluasan makna dari norma ini terlihat nyata di lapangan. Fungsi asli anggaran pendidikan untuk pemeliharaan sarana belum terpenuhi. Reja menyatakan kebijakan ini berdampak pada pemenuhan belanja pegawai pendidikan, termasuk pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Ini ngeri banget sih. Ya, ketika banyak banget guru mayoritas diam gitu soal MBG, ada Pak Reja yang secara tidak langsung ikut ngebantuin juga agar teman-teman guru honorernya bisa mendapatkan tunjangan dan juga gaji yang layak, dengan mengkritik langsung bagaimana transparansi soal anggaran tahun 2026. Dia juga menyebut hal tersebut menyebabkan kerugian konstitusional berupa berkurangnya kepastian hukum dan kesempatan memperoleh perlindungan dan juga perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana tertera di pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Reja sendiri telah lulus mengikuti program profesi guru. Lebih lanjut, Reja menilai penggunaan anggaran untuk MBG berpotensi mengurangi prioritas pendanaan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Nah, gimana tanggapan dari MK atau Hakim Konstitusi? Udah ada juga nih beritanya di sini. Jadi, yang nanggepin itu Pak Guntur Hamzah ya, Hakim Konstitusi, menanggapi gugatan Reja dengan menyarankan agar ia menjelaskan secara lebih rinci keterkaitan statusnya sebagai guru dengan dugaan kerugian hak konstitusional. Jadi minta dijelasin lebih dalam lagi soal kerugian apa yang emang benar-benar bisa dirasakan sama guru gitu, kata hakimnya. Guru merupakan bagian dari objek anggaran pendidikan. Sebab menurut Guntur, guru merupakan bagian dari objek anggaran pendidikan. Maka itu Reja perlu menguraikan secara jelas dasar klaim kerugian tersebut. Nah, ini harus dilihat dari mana saudara bisa menyatakan diri dirugikan sebagai guru. Sementara saudara sebagai guru juga memperoleh manfaat. Oh, dapat makan gratis maksudnya. Di mana saudara bisa mengaitkan bahwa karena digunakan untuk MBG saudara menjadi rugi. Ini harus dijelaskan lebih jelas supaya tidak berakhir dianggap permohonan tidak memiliki legal standing, ujar Guntur. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen kaitin antara berita guru dan juga berita tentang MBG tuh yang paling rame banget pengangkatan karyawan SPPG ya. Yang mana program belum sampai setahun tapi udah diangkat beberapa puluh ribu atau beberapa ribu gitu, gue lupa.
Ini ironis banget soalnya di saat yang bersamaan guru honorer masih butuh kepastian kapan mereka diangkat, kapan sengaja gajinya itu bisa menjadi layak gitu ya. Apalagi yang lebih lucunya lagi kalau misalnya lu cek di Twitter, banyak banget orang-orang yang coba buat ngulitin ini ahli gizi di beberapa SPPG yang jadi ASN nanti ini beberapa bulan ke depan lulusannya lulusan apa ya. Soalnya ada ahli gizi yang ternyata lulusannya itu ya, pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia segala macem, biar kayak seakan-akan tuh disesuaikan gitu sama ahli gizi yang udah kerja terus abis sama kualifikasi pendidikannya gitu. Jadi ASN. Lu cek aja di Twitter banyak banget itu. Gua kayaknya pengen lebih fokus ke sini dah. Majelis Hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada Reza untuk memperbaiki permohonannya. Reza memiliki waktu untuk mengirimkan perbaikan permohonan paling lambat Rabu, tanggal 25 Februari 2026 jam 12 siang. Jadi begitulah berita lengkap dari kompas.com yang ngomongin soal Pak Reza menggugat Undang-Undang APBN. Begitu bro. Ini mendapatkan tanggapan yang sangat amat beragam gitu ya. Ada positif, ada negatif. Kebanyakan negatifnya mungkin template-nya sama gitu ya di kolom komentarnya. Cuman kalau misalnya emang pengen lihat organik kayak gimana, lu tinggal cek aja di engagement postingannya. Ada yang bilang dia kakak kelasku dulu di SMA, ayo dukung kakaknya. Buzzer tuh cair berapa sih sekalian counter argumen. Ada yang screenshot kalau misalkan udah cair-cair. Pekerjaan lagi tuh solusi jangka panjang, tapi perut anak gak bisa nunggu jangka panjang. Aduh, MBG itu kerjanya tak buset. Saya turut mendukung Bapak Guru Reza Sudrajat yang sedang memperjuangkan pendidikan Indonesia dan kesejahteraan guru dengan menggugat UU APBN tahun 2006 ke Mahkamah Konstitusi atas dibangkas Anggaran Pendidikan. Arinditya Bima bilang kalau hakimnya Pre ini harusnya kasusnya selesai. Kita tidak mengetahui apa yang tidak diketahui fakta lapangan. Jika tidak merasakan, rasanya menjadi yang tidak diketahui. Anjay, yoi. Jangan sampai lu ngerasain dulu kalau misalnya lu dirugiin, baru lu sadar kalau misalnya butuh empati ya tinggal di suatu negara gitu loh. Seenggaknya berita-berita kayak gini harus kita ikutin biar seenggaknya tuh mungkin suatu saat kalau misalnya anak kita atau mungkin kerabat kita profesi itu lagi diwakilkan, ya seenggaknya kita harus benar-benar dukung dan juga bantu juga gitu loh. Robi bilang Reza Sudrajat sebagai guru honorer ini berdiri sendiri menggugat negara yang lalai dan abai terhadap warganya yang sudah seharusnya terlindungi dan terjamin di UU. Kalau di fakultas tetangga ada tulisan Fiat Justitia Ruat Asylum. Reza sebetulnya sedang mengamalkan Fiat Justitia. Ya kalau misalnya dari kolom komentarnya, gila ini semakin gokil lagi. Ada yang bilang bro langsung lawan raja terakhir tanpa farming, set-set semua guru honorer, doaku menyertaimu. Takut banget masih di ujung-ujungnya disalahkan, dicari-cari caranya biar MBG ini tetap nggak ada yang ganggu. Soalnya yang terlibat udah banyak banget. Sedih sih kalau misalnya pada akhirnya Pak Reza nggak baik-baik cuman gara-gara ngelakuin judicial review ke MK gitu loh. Padahal ini harmless banget. Padahal ini juga buat pemerintah juga kan efisiensi. Dari kemarin sebelum ada MBG kan Pak Prabowo juga efisiensi kan buat Danantara segala macem gitu ya. Ya kali kalau misalnya pada akhirnya mau koreksi anggaran juga tetap harus disalahkan. Lagi pula kalau misalnya dari beritanya ya Pak Reza sendiri kan bilang tuh kalau misalnya beliau bener-bener kagak against, kagak menolak ketika pemerintah memberikan bantuan gizi ke masyarakatnya. Yang dia tolak adalah ketika anggarannya itu secara tidak langsung mungkin butuh dikoreksi kayak gitu loh. Jadi itu aja mungkin ya gue, terima kasih banyak. Gimana tanggapan aura farming dari Pak Reza ya? Buat kalian semua silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.